wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kerabat 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kerabat 1, dan tak lupa juga kepada siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurah dan melimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terbaik akhlaknya, yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kerabat 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kerabat 1, dan yang saya sayangi teman-temanku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mencari ilmu di SD Kerabat 1. Pada bulan Maret ini saya akan menyampaikan berjudul meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah seorang pemuda yang hidup di zaman jahiliyah. Masyarakatnya yang suka minum minuman keras, zina dan judi menjadi kesehariannya. Tapi ada seorang pemuda yang memiliki akhlak yang berbeda dengan kebanyakan orang pada masa itu. Dia jujur, suka menolong, dan suka menyambung silaturahmi, yaitulah Rasulullah. Saat dia diutus menjadi Rasul, dia berdakwah pada kaumnya bersyarat yang masih kafir untuk kembali menuju jalan Allah. Namun dakwah bukanlah tempat tantangan, inilah senapan dakwah yang beliau lakukan. Pada hari pertama dia mendakwai kerabat dekatnya, seperti istri dan keponakannya, yaitu Khadijah dan Sayyidina Ali. Mereka pun menerima ajakan Rasulullah dengan sepenuhnya. Beliau mulai berdakwah kepada teman dekatnya, dan yang pertama kali menerimanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun juga membina sahabat dengan akidah dan syarah Islam. Beliau mengokohkan akidahnya agar sekuat karang. Kedua, setelah merasa cukup dengan membimbing para sahabatnya, beliau mulai terjun ke masyarakat. Beliau berdakwah untuk menyebarkan Islam, bukanlah bertatan tangan. Beliau mengalami banyak penolakan dakwah, mulai dari kalangan Abu Jahal hingga para petinggi Quraisy. Dia dicaci maki, dilempari kotoran dan berbagai penghinaan yang lain. Ketiga, hingga akhirnya Rasulullah mencari pertolongan dakwah dan kekuasaan. Dia menemui pemimpin Aus dan Khazraj sehingga mereka mau menerima Rasulullah. Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Tapi sebelum hijrah, dia menyiapkan masyarakat Madinah untuk menerima Islam. Maka diutuslah Mus'ab bin Umar, Rasulullah yadlu alaikum ayatillahi mubayyinatin yukhrijan ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nur, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Rasulullah mengeluarkan orang Madinah yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya, dari jahiliyah menuju Islam, dari yang bengkok menjadi lurus. Di Madinah Rasulullah bukan hanya sebagai nabi, tapi beliau mempunyai kekuasaan politik untuk memimpin sebuah negara, bukan hanya pemimpin RT. Di sanalah peradaban Islam mulai dibangun.
benturan atau peperangan dengan orang-orang kafir. Musyrik tidak hanya itu. Rasulullah juga mengutus pesan berwasiat dan memenuhi doa Sayyid Mustafa ini. Kemudian Islam menyebar dan menguasai 2 atau 3 dunia, bukan dengan penjajahan melakukan dakwah dari umat. Pada masa itu umat Islam menjadi umat nomor 1. Teknologinya paling canggih, paling hebat digabung di orang-orang Barat. Begitulah Amin dan Rahman, seorang pemuda mulia bernama Muhammad. Pemuda mulia menghantarkan menjadi umat mulia. Pemuda terbaik menghantarkan kepada umat terbaik. Rasulullah Muhammad SAW, meski beliau seorang utusan Rasul yang dipilih karena beliau sadar akan jadi kepada semua umatnya. Maka ketika beliau berperilaku dan berdakwah memposisikan diri sebagai yang bisa ditiru oleh manusia. Melihat fakta remaja sekarang jadi masalah lebih banget di hati. Bagaimana tidak, remaja di zaman sekarang tidak terlena dengan berbagai kegiatan hidup yang setiap hari semakin meningkat. Remaja di zaman sekarang sudah terlena dengan menonton TV dan lainnya. Mereka tidak lagi meneruskan ayat Al-Quran. Sekarang mereka menyanyikan lagu-lagu yang merusak moral. Kaset-kaset yang dibeli bukanlah kaset yang berisi ceramah agama, melainkan film-film yang menghabiskan sebagian besar waktu yang amat berharga. Berbagai macam problematika juga menimpa remaja, mulai dari pacaran, berbisnis, bebas. Narkoba dan miras telah menjelela di kalangan remaja. Apakah begini remaja yang didapatkan oleh umat? Tapi dari semua masalah di atas ternyata ada satu akar masalah yang melanda para kaula muda. Masalah tersebut adalah bingungnya pemuda sekarang untuk mencari teladan dalam hidup mereka lebih mengidolakan artis dan para sahabat datang yang soleh. Remaja zaman sekarang memang sebuah contoh dan uswah. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti tren yang ada. Mereka malah meneladani orang-orang yang berperilaku bijak. Mereka selalu mengidolakan artis-artis dari barat. Bahkan mereka rela mengantri selama 24 jam demi menonton konser artis idolanya. Coba tanyakan saja pada remaja zaman sekarang. Apakah mereka kenal Utsman bin Affan, Zaid bin Abi Al-Kram, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Ammar bin As? Pasti mereka menjawab tidak tahu. Tapi tanyakanlah mereka dengan Justin Bieber, Lady Gaga atau Taylor Swift, pasti mereka dengar seperti mereka mengenal teman dekatnya. Jika Malaysia menyembah tweet, seharusnya krisis idolanya ini lagi diselesaikan. Tapi bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Jawabannya adalah kita harus menjadikan Rasulullah sebagai contoh para remaja di zaman sekarang, seperti para salafus saleh. Mereka mencintai dan meneladani Rasulullah. Dengan kata lain, mereka menjadikan Rasulullah sebagai idola mereka. Akibat dari meneladani Rasulullah akan terlahir orang-orang seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan lainnya. Jadi kita haruslah meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW agar umat ini bisa menjadi umat terbaik bagi dirinya. Bukan hanya meneladaninya, kita harus mengamalkan dengan dakwah kepada masyarakat agar masyarakat tahu kata penting yang meneladani Rasulullah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Maaf mana ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.